Kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai periwayat hadis terbanyak. Berkat ingatan yang luar biasa, ia diakui sebagai cendekiawan Muslim yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan setelahnya selalu menyertai Nabi Muhammad. Nama Abu Hurairah sebenarnya hanyalah julukan. Ia dapat karena suka merawat dan memelihara kucing. Abu Hurairah lahir pada tahun 603 dengan nama jahiliyah Abdus Syams, yang berarti hamba matahari. Ia merupakan keturunan kabilah Bani Daus yang berada di Yaman. Beliau telah menjadi anak yatim sejak kecil, tetapi tidak diketahui selebihnya sebagaimana kehidupan masa kecilnya. Abu Hurairah menyatakan masuk Islam melalui Tufail bin Amr yang telah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi orang pertama masuk Islam dari kalangan suku Daus setelah Tufail bin Amr menyerukan untuk memeluk Islam. Setelah masuk Islam, beliau lantas hijrah bersama Tufail menuju Madinah untuk menemui Nabi Muhammad. Selama di Madinah, beliau selalu menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberi nama Abdurrahman bin Syakar bin Al-Azad. Nama Abu Hurairah sendiri sebenarnya berarti bapak anak kucing. Julukan ini ia dapat karena suka merawat dan memelihara kucing. Abu Hurairah sadar bahwa ia bukan dari golongan sahabat Nabi yang masuk Islam pada periode awal. Oleh karena itu, Abu Hurairah berusaha untuk belajar dan mengejar ketertinggalan ilmu dari sahabat Nabi Muhammad. Kelebihan yang dimilikinya adalah ingatan yang kuat dan mampu menghafal dengan mudah. Kelebihan itu lantas dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mengingat semua ilmu yang didapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu kemudian dikumpulkan dan dilestarikan oleh Abu Hurairah dalam bentuk hadis. Adapun yang dilakukan Abu Hurairah adalah untuk menyampaikan hadis kepada generasi-generasi selanjutnya. Berkat kedekatannya dengan Nabi Muhammad dalam waktu cukup singkat, yakni selama 3 tahun, ia telah meriwayatkan hadis sebanyak 5.000. Bahkan salah satu sahabat paling dekat Nabi, Abu Bakar, hanya meriwayatkan sebanyak 142 hadis. Abu Hurairah berprinsip apabila mengabaikan yang diajarkan Nabi Muhammad, maka ia akan melewatkan kebaikan. Ia sendiri mengakui bahwa satu-satunya orang yang dapat mengunggulinya dalam hal hadis adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, asisten penulis Nabi sekaligus penyusun kitab hadis pertama dalam sejarah yang berjudul Al-Sahifah As-Sadiqah. Tidak mengherankan apabila Abu Hurairah dijadikan sebagai panutan bagi para sarjana studi hadis. Ia pun pernah diuji tentang hafalan hadisnya oleh Khalifah Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Melihat bagaimana Abu Hurairah mengingat hadis dengan sangat baik, ia ditugaskan untuk membantu sekretaris khalifah dalam setiap hadis yang beredar di ranah khalifah. Sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin kekhalifahan untuk memimpin umat Islam. Pada masa ini, Abu Hurairah ikut andil dalam kegiatan politik umat Islam, salah satunya turut serta dalam perang Riddah. Setelah Abu Bakar wafat, Abu Hurairah juga ambil bagian dalam ekspedisi militer era Khalifah Umar bin Khattab. Pada periode ini, ia pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Bahrain atau wilayah Arab Timur yang meliputi Kuwait, Bahrain, Qatar, Teluk Arab, dan Arab Saudi. Setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur, Abu Hurairah kembali ke Madinah dan menjabat sebagai hakim qadi. Setelah kembali ke Madinah, Abu Hurairah menghabiskan hidupnya untuk mengajarkan dan menyebarkan hadis. Abu Hurairah meninggal pada tahun 681 atau 59 Hijriah di usia 78 tahun dan dimakamkan di Al-Baqi. Berkat jasa Abu Hurairah, hadis yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersimpan rapi dan diingat hingga beberapa abad setelahnya.